Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami dan meneguhkan panggilan hidup kami dari Engkau dimanapun, kapanpun. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah dipanggil berbeda, dipakai bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk membandingkan diri kita, diri orang lain. Mengapa dia lebih terlihat, sedangkan aku hanya di balik layar? Mengapa dia berbicara, dan aku hanya mendukung? Tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, kita mengukur panggilan dengan sorotan, bukan dengan kesetiaan. Padahal di Alkitab berulang kali Allah menunjukkan, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memanggil semua orang dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi peran yang berbeda untuk tujuan yang sama. Dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2, kita bisa melihat ada peran yang berbeda antara Musa dengan Harun. Musa dipanggil untuk menerima firman Tuhan secara langsung, Harun dipanggil untuk menyampaikan firman itu kepada Firaun. Nah, menariknya, Musa disebut sebagai Allah bagi Firaun, sementara Harun disebut nabi. Ini bukan soal siapa yang lebih penting, tapi soal fungsi. Musa tidak bisa menjalankan misinya tanpa Harun, dan Harun tidak punya pesan tanpa Musa. Jadi, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Allah itu relasional, terhubung satu dengan yang lain, bukan individualistis. Ketaatan pada peran yang diberikan Tuhan sama berharganya dengan peran yang terlihat besar. Dan Allah bekerja melalui peran-peran itu. Ini adalah kerjasama antara peran satu dengan peran yang lain, bukan persaingan peran, persaingan panggilan, apalagi persaingan talenta. Jadi pelayanan ini bukan panggung untuk satu orang. Tentu tidak. Pelayanan adalah sebuah orkestra. Keindahan lahir bukan dari satu alat musik yang paling keras, tapi harmoni semua alat musik yang dimainkan dengan setia. Saudaraku, renungan ini mengajak kita untuk jujur kepada diri sendiri. Apakah saya masih setia melayani ketika peran saya tidak disorot? Apakah saya menghargai panggilan orang lain yang berbeda dengan panggilan saya? Apakah saya mengukur nilai diri dari pengakuan manusia atau dari ketaatan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dipanggil untuk berbicara, ada yang dipanggil untuk mendukung, ada yang dipanggil untuk tampil di depan, ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk menopang dari belakang. Dan semuanya itu dipakai oleh Tuhan.
Dan kita perlu menjalani semuanya, peran-peran itu, peran kita masing-masing dengan setia. Kesetiaan dalam perkara kecil seringkali menjadi pondasi bagi karya Tuhan yang besar. Tidak semua orang dipanggil menjadi Musa, tidak semua orang dipanggil menjadi Harun. Tapi setiap orang dipanggil untuk taat dan setia. Dan Tuhan memperhitungkan ketaatan. Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk kami bisa menerima panggilan dari Tuhan berbeda-beda dengan penuh syukur. Berikanlah kami hati yang damai untuk kami bisa berdamai dengan panggilan kami. Berikanlah kami hati yang damai untuk kami bisa berdamai dengan segala keinginan kami. Mampukanlah kami untuk setia dan taat menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, sekecil dan sebesar apapun itu, dan semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.